Assalamualaikum Pak Muslim. Waalaikumsalam Pak Erli. Baik Pak, sebelumnya kita melakukan coaching sebagai awal kegiatan ini. Saya akan melakukan beberapa pertanyaan bersama Bapak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan teknik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kita kali ini. Baik Pak Erli, saya ingin mengembangkan potensi terkait dengan kompetensi pertama Pak, tentang mendengarkan aktif Pak. Oke, pertanyaan kedua Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir nih Pak, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kita kali ini? Saya ingin coachee saya nantinya dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Baik, demikian dulu Pak observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coachee Bapak. Terima kasih buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Abdullah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, sehat-sehat Bapak. Alhamdulillah saya sendiri sehat. Wah, sepertinya ada yang ingin dibicarakan ini ya. Iya Pak, sebenarnya ada Pak, ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Oke, baik. Sepertinya penting ini ya. Ya nih Pak, karena kan saya merasa kok murid-murid saya itu kan belum tercapai hasil pembelajarannya. Padahal saya sudah melakukan sudah maksimal ya dalam melakukan kegiatan pembelajaran dan menggunakan rencana pembelajaran yang sudah saya rancang sendiri. Saya ingin rasanya melakukan pembelajaran itu ada perubahan dalam diri murid yang dilakukan guru-guru profesional lainnya. Oh, begitu. Berarti pembelajaran yang Bapak lakukan masih monoton gitu? Iya, kira-kira seperti itulah Pak. Saya juga merasa iri ya melihat guru-guru yang ada di YouTube. Kok mereka ya sangat luar biasa dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Oke, kira-kira Pak Abdullah, Ya, dalam percakapan kita ini apa yang ingin Bapak harapkan dari percakapan kita kali ini? yang saya harapkan ya, karena ini kan saya berbicara dengan coach, yaitu dengan Bapak ya. Jadi saya di sini mengharapkan tentunya nanti setelah berbicara dengan Bapak, saya dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang selama ini yang saya lakukan mungkin hanya dengan menggunakan metode ceramah dan pembahasan yang ada di buku pembelajaran saja. Kira-kira menurut Pak Abdullah, bagaimana ideal seorang guru yang sangat luar biasa tersebut? Guru yang sangat luar biasa itu menurut saya ya
guru yang ideal yang sangat luar biasa itu adalah guru yang membawa muridnya itu berhasil, yang tahu akan kebutuhan belajar murid, yang memahami pembelajaran berdiferensiasi seperti yang dilakukan oleh guru-guru yang ada di YouTube itu loh. Oh baik, berarti guru-guru yang ada di YouTube dan pembelajarannya yang variatif itu yang membuat Bapak ideal ya? Iya. Jadi jika dihitung rentang antara 1 sampai dengan 10, posisi Bapak saat ini di angka berapa nih kira-kira? Berapa ya? Kalau saya bandingkan dari apa yang sudah saya lihat ya, dan saya bandingkan dengan keadaan di kelas saya, sepertinya saya ini masih berada di posisi 5 mungkin ya. Baik, jika Bapak berada di posisi 5 sekarang, kira-kira posisi berapa yang Bapak inginkan? Seperti yang saya inginkan Pak, berada di 8 dan 9, dan itu menurut saya juga sudah cukup ideal, karena kan tahapan yang ingin saya lakukan kira-kira di posisi itu dulu, atau nantinya bisa melompat ke posisi yang berikutnya. Baik Bapak, jadi ingin berada di posisi 8 atau 9 ya? Ada Iya. lagi kira-kira yang ingin disampaikan? Ada Pak, ada. Selain itu kan saya juga ingin bagaimana sih caranya merancang pembelajaran yang relevan untuk murid saya. Dan juga rancangan pembelajaran itu berkenaan langsung dengan keadaan murid yang sebenarnya gitu. Ya maklumlah kan selama ini saya mendownload saja rancangan pembelajaran itu melalui internet, dan hanya ya saya ubah dari identitasnya saja. Baik, luar biasa sekali ya Pak Abdullah. Mudah-mudahan nanti bisa. Jadi dalam hal ini usaha-usaha apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai hal tersebut? Tentunya Pak ya, ada usaha ya Pak ya. Tentunya saya sudah melihat di YouTube dari berbagai pembelajaran yang sudah dilakukan guru. Namun menurut saya itu belum terstruktur ya Pak. Karena kan saya hanya dapat melihat hasilnya. Saya belum tahu bagaimana proses yang sudah dijalankan oleh guru tersebut, sehingga mereka bisa berhasil dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Baik, Bapak ingin mempelajari proses pembelajaran yang baik, begitu Pak ya? Iya. Namun terkait dengan hal itu, bagaimana langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk mencapai hal tersebut? Mengenai langkah-langkahnya, mungkin yang pertama saya lakukan, saya akan bertanya pada rekan-rekan saya ya yang sudah melakukan pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar murid seperti itu Pak. Baik, ada lagi kira-kira? Ada Pak. Mungkin berikutnya saya akan melihat referensi-referensi ataupun inspirasi-inspirasi yang ada di platform mereka mengajar Pak ya. Baik, Bapak akan mencoba bertanya pada rekan yang sudah melakukan pembelajaran tersebut dan selanjutnya melihat referensi-referensi yang ada di platform mereka mengajar Pak ya. Iya. Kira-kira untuk melakukan hal tersebut, apakah strategi Bapak agar konsisten dapat terus terjaga? Ya. Mungkin saya akan membuat schedule Pak ya, dan membuat daftar mulai bertanya dan mengumpulkan informasi, serta saya juga akan mencoba untuk mengupas lebih dalam lagi terkait bagaimana cara merancang pembelajaran yang ada di platform Merdeka Mengajar, serta berbagai teknik pembelajaran ataupun pendekatan pembelajaran yang bervariatif dan memenuhi kebutuhan belajar murid Pak. Oke Pak Abdullah, Bapak sudah merancang schedule dan membuat daftar mulai serta mengumpulkan informasi ya Pak ya. Iya. Kira-kira kapan nih Pak Bapak membuat schedule dan daftar mulainya nih? Mungkin Pak dalam minggu ini sudah saya rencanakan, saya akan membuat schedule dan saya juga akan menentukan daftar mulai saya mengumpulkan informasi-informasi yang saya butuhkan. Setelah saya dapat informasi yang saya butuhkan,
maka saya akan mencari inspirasi ataupun inovasi-inovasi dalam pembelajaran yang bervariatif. Nah, tentunya ya yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid-murid saya, Pak. Baik, Pak Abdullah, luar biasa ya. Oh ya, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bapak dapatkan? Wah, luar biasa, Pak. Luar biasa ya, saya sudah mengobrol dengan Bapak. Saya mendapatkan inspirasi dari hasil percakapan ini sehingga saya dapat menemukan solusi. Yang pertama tadi kan saya mendapatkan solusi. Yang pertama merancang schedule untuk membuat daftar mulai, dan berikutnya mengumpulkan informasi. Setelah itu saya akan mencari inspirasi-inspirasi yang ada di platform Merdeka Mengajar ataupun platform lainnya lah yang bisa membantu saya dalam menemukan kebutuhan pembelajaran saya, Pak. Baik, alhamdulillah Pak. Bapak Abdullah sudah mendapatkan gambaran ya bagaimana cara menemukan strategi dalam memenuhi kebutuhan belajar yang ada di kelas Bapak. Jadi saya ingin tahu nih bagaimana hasilnya nanti. Mungkin dalam waktu dekat ini kita akan membahas lagi terkait apa yang sudah Bapak dapatkan dari rencana-rencana yang sudah Bapak rencang nantinya ya. Mungkin pembicaraan kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga apa yang Bapak rencanakan dapat segera berjalan dengan semestinya. Amin. Oke, selamat beraktivitas Bapak Abdullah. Semangat terus. Oke, Pak, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Bapak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya, dan saya pun mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih, Bapak. Baik, Bapak Alim dan Bapak Abdullah ya, luar biasa. Bapak sudah melakukan proses coaching bersama Koci dan luar biasa hasilnya. Sebelum penutupan ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak? Baik Pak, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu ada bagian terkait dengan menanyakan tujuan, ada bagian identifikasi, bagian rencana aksi, dan juga ada bagian tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan si coach dapat menemukan solusinya, Pak. Oke, luar biasa ya. Menurut saya sebagai observer yang barusan Bapak lakukan proses berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bapak sudah berusaha menggali dan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan coach kepada coach, sehingga coach bisa menemukan solusi, Pak ya, dari permasalahannya. Dan juga coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, Pak ya. Dan pertanyaan terakhir ya, Pak, sebelum kita menutup perjumpaan kita kali ini, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, Pak? Baik Pak, saya ingin mengembangkan yaitu dengan cara lebih dapat memahami terkait dengan prosesnya, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Pak. Oke, baik, semoga kedepannya kita bisa melakukan dengan lebih baik lagi ya, Pak ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Erli. Waalaikumsalam Pak Abdullah.
Alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi. Apa kabarnya Pak Erli? Alhamdulillah sehat, baik Pak Abdullah. Pak Abdullah sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya juga baik Pak ya. Oh ya Pak, hari ini kan Pak Erli akan melakukan proses coaching ya dengan Pak Muslim. Iya Pak Abdullah. Hari ini saya akan melakukan proses coaching dengan Pak Muslim, Pak. Oke Pak Erli. Jadi Pak ya, sebelum melakukan coaching dengan Pak Muslim, kita ambil kesempatan sebentar Pak ya untuk membicarakan tentang proses coaching nanti yang akan Bapak lakukan. Boleh Pak Erli ya? Oh boleh Pak, silakan Pak. Oke Pak Erli ya. Jadi gini Pak, nanti kan pada saat proses coaching berlangsung antara coach dan coachee, yaitu antara Pak Erli dengan Pak Muslim, akan saya amati Pak ya. Dan nanti akan saya nilai juga sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah langkah-langkah coaching yang Bapak bawakan sudah sesuai dengan algoritma atau belum. Lalu apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coachee. Dan saya juga akan mendengarkan ya dan mengamati respon serta jawaban coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak Erli sampaikan. Dan juga nanti ya Bapak jangan lupa ya Pak Erli ya, harus sesuaikan dengan prinsip percakapan coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Jadi sebelum dilaksanakan proses observasi ini Pak Erli, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh Pak Erli? Oh boleh Pak, tentu boleh Pak. Silakan Pak Abdullah. Oke ya. Jadi untuk yang pertama itu, kompetensi apa yang ingin Pak Erli kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak pada sesi coaching kali ini, saya ingin memastikan kompetensi inti dari coaching ini. Pertama, saya ingin ada kehadiran penuh Pak dari diri saya untuk mendengarkan coachee, yaitu Pak Muslim, menyampaikan permasalahan. Kedua, saya ingin mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach saya, yaitu Pak Muslim. Dan yang ketiga Pak, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oke, mantap. Oke, berarti nanti Pak Erli ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching ini ya, sekaligus ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu Pak, kan di antara ketiga kompetensi ini, mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak Erli kembangkan? Atau yang lebih spesifik yang Pak Erli ingin saya observasi? Kalau yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan Pak, itu mendengarkan aktif Pak. Dan satu lagi, saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Seperti itu Pak Abdullah. Oh, oke. Berarti ada dua ya Pak Erli ya, yang ingin dikembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu ya? Iya Pak Abdullah, iya. Saya ingin mengembangkan kedua hal tersebut Pak. Oh, baik Pak Erli. Jadi indikator ketercapaiannya untuk pengembangan yang Bapak Erli lakukan itu seperti apa Pak? Indikator ketercapaian saya akan melihat apakah coach saya itu yaitu Pak Muslim, apakah sudah bisa mencari solusi sendiri tentang masalah yang dihadapi, dan coach saya itu memiliki rencana aksi dan rencana ke depan yang harus dilakukan untuk menghadapi permasalahannya gitu Pak, kira-kira. Oke Pak Erli. Berarti Pak Erli ya, indikator ketercapaiannya nanti kita mengatakan bahwa coaching Pak Erli ini sudah tercapai apabila nanti saat coaching sudah dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi ya, dan nanti Pak Muslim memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Begitu ya Pak ya? Iya Pak, iya benar sekali Pak, seperti itu Pak. Baik Pak Erli. Terima kasih ya untuk jawabannya ya.
sekarang silakan Pak Erli melakukan proses coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu Pak Erli sudah selesai, ngobrol lagi ya Pak Erli ya. Iya, siap Pak, siap Pak Abdullah. Oke Pak Erli, silakan dimulai coachingnya. Iya, baik Pak, sama-sama. Baik Pak Abdullah, terima kasih Pak Abdullah. Ya Pak Erli. Jadi Pak Erli sedikit ya. Nanti ketika Bapak Erli coaching dengan Pak Muslim, itu saya akan mencatat ya hal-hal yang penting untuk saya ketahui ya. Boleh Pak, silakan. Oke Pak Erli, silakan. Assalamualaikum Pak Muslim. Waalaikumsalam Pak Erli. Iya, bagaimana kabarnya Pak Muslim hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Pak Erli sendiri? Alhamdulillah juga Pak, saya baik Pak Muslim. Tadi Pak Muslim WA saya mau ngajak ngobrol nih Pak Muslim, apa kira-kira? Iya Pak Erli, saya lagi butuh teman untuk bercerita Pak. Oh baik Pak Muslim, ini kita ngobrolnya tidak lama ya, sekitar 10 menit atau 15 menit lah gitu ya. Ngomong-ngomong Pak, cerita atau permasalahan apa nih yang Bapak ingin bagikan untuk saya? Begini loh Pak Erli, saya ingin berbagi cerita terkait permasalahan atau kendala yang saya temui dalam proses pembelajaran di kelas saya Pak. Khususnya terkait mata pelajaran matematika di materi perkalian. Saya merasa bahwa siswa saya kayak sangat sulit memahami perkalian. Padahal itu materi dasar yang sangat penting untuk mereka pahami sebagai dasar matematika yang akan mereka pelajari di kelas berikutnya. Oh, jadi saat ini Pak Muslim mengalami permasalahan gitu Pak ya, terkait kesulitan mengajar materi perkalian di pelajaran matematika di kelasnya ya. Begitu Pak Muslim kira-kira? Iya Pak Erli, saya rasanya kok sulit sekali ya mengajarkan perkalian di kelas saya Pak. Oke Pak, jadi Pak Muslim ingin mendapatkan apa nih dari percakapan kita kali ini? Harapan saya setelah bercerita dan berbagi dengan Pak Erli, saya mendapatkan solusi tentang permasalahan siswa saya yang kesulitan dalam memahami perkalian ini Pak. Oh baik Pak, berarti Bapak ingin mendapatkan solusi terkait permasalahan siswa-siswa Bapak ya, yang kesulitan memahami materi perkalian itu. Baik, apa yang dapat Bapak Muslim lakukan untuk membantu siswa-siswi Bapak yang kesulitan memahami materi perkalian tersebut Pak? Jadi begini Pak, kemarin setelah saya selesai mengajari materi perkalian di akhir pelajaran, saya menanyakan kepada mereka apakah mereka sudah paham. Mereka menjawab sudah paham, tetapi ketika saya memberikan mereka tugas berupa soal-soal perkalian, ternyata jawabannya banyak yang salah Pak. Padahal di awal saya sudah menanyakan dan mereka menjawab sudah paham. Penjelasan yang saya berikan dan saya sertai dengan contoh-contoh supaya mereka mudah pahami, tetapi masih saja banyak yang salah. Oh begitu ya Pak Muslim ya. Menurut Pak Muslim, anak-anak yang memahami perkalian itu seperti apa sih menurut Pak Muslim? Menurut saya, anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian, dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, lalu menjumlahkan angkanya dan mendapatkan hasil yang benar. Jadi mereka paham tahapan-tahapan perkalian. Oh iya oke Pak. Jadi idealnya nih anak-anak yang paham perkalian itu, mereka tahu bagaimana proses pengerjaan perkalian dari menghubungkan, mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, lalu menjumlahkan angkanya dan mendapatkan hasil yang benar.
Begitu ya Pak Muslim ya? Iya Pak Erli, benar begitu idealnya Pak. Baik, kalau anak yang sudah mendapati posisi ideal yang Bapak maksudkan, berarti kalau di level 1 sampai dengan 10, berarti mereka sudah berada di level 10 ya Pak ya. Sekarang anak-anak yang ada di kelas berada di level berapa umumnya Pak Muslim? Kalau saya amati beragam sekali murid-murid di kelas saya dalam memahami materi perkalian. Ada yang di level sama sekali belum memahami perkalian. Ya, kalau di rata-rata murid saya itu berada di level 5 Pak. Oh, kalau rata-rata murid di kelas Bapak berada di level 5 ya. Apakah ada kemungkinan menurut Bapak supaya murid Bapak itu berada di level 10? Mungkin tentu saja bisa Pak. Jika setiap perkalian dan penjumlahan yang mereka buat sudah benar, berarti mereka sudah berada di level 10 Pak. Berarti bisa Pak ya untuk berada di level 10 itu. Sekarang menurut Bapak ini apa yang dapat Bapak lakukan untuk membantu siswa-siswa Bapak berada di level 10 dan membantu mereka dalam memahami perkalian seperti itu? Sebenarnya ini ada masalah yang saya pikirkan Pak. Ada sih beberapa ide yang dapat saya lakukan. Oke, wah, ide apa nih Pak Muslim? Mungkin dapat disampaikan? Jadi begini, saat mengajar kemarin saya menggunakan metode ceramah, menuliskan contoh cara mengerjakan perkalian, lalu murid-murid saya berikan soal untuk dikerjakan. Nah, setelah saya memahami usia peserta didik di kelas saya, ternyata mereka dapat memahami sesuatu dengan mudah apabila menggunakan benda konkret. Saya ingin merancang pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran berupa benda konkret, interaktif, dan mampu menyenangkan. Dalam menjelaskannya, saya bisa menayangkan media film kartun yang menjelaskan tentang perkalian. Untuk penjumlahan, saya dapat menggunakan benda konkret yang dapat secara langsung dihitung oleh murid seperti kelereng dan biji kacang. Saya juga akan membuat game yang akan menarik perhatian peserta didik untuk belajar. Ya, rencana saya seperti itu sih Pak Erli. Oke Pak Muslim, itu merupakan rencana yang sangat bagus Pak Muslim. Apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Pak Muslim itu? Ketika murid-murid sudah dapat mengerjakan soal perkalian dengan benar, maka rencana saya tersebut telah berhasil Pak Erli. Nah, menurut Pak Muslim sendiri, apakah akan ada kendala terhadap rencana yang akan Bapak terapkan dalam pembelajaran ini? Mungkin saya akan terkendala di bagian waktu Pak, karena saya akan membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkan semua ini, termasuk media dan bahan-bahan yang saya butuhkan untuk membuat game. Butuh waktu berapa lama untuk mempersiapkan bahan, dan solusi apa yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tadi? Mungkin saya akan membutuhkan waktu sekitar 2 atau 3 hari untuk mempersiapkan semua ini. Untuk bahan-bahannya saya akan menggunakan bahan seadanya yang dapat dengan mudah saya temukan. Kira-kira nih Pak, adakah seseorang yang dapat membantu Bapak untuk mempersiapkan semua kebutuhan terkait pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Saya akan berdiskusi dan meminta bantuan kepada teman di sekolah saya. Beliau juga merupakan guru mapel matematika. Kapan Bapak akan menerapkan aksi nyata ini di kelas Bapak kira-kira? Rencananya hari Senin ini Pak Erli, saya berencana menerapkannya. Oke Pak Muslim, kita review sebentar ya tentang apa yang Bapak Muslim dapatkan dari pembicaraan kita hari ini. Nah, awalnya saya bingung tentang apa yang harus saya lakukan untuk permasalahan peserta didik saya.
Dan setelah diskusi ini, saya menjadi tahu apa yang harus saya lakukan terkait permasalahan peserta didik yang susah memahami materi berkalian. Wah, keren sekali ini Pak. Kalau begitu kita bertemu lagi minggu depan ya, setelah Bapak selesai melaksanakan pembelajaran. Dengan rencana tadi, saya ingin mendengarkan cerita keseruan Bapak dalam mengajar dengan rencana tadi Pak ya. Baik Pak, siap. Dengan senang hati saya akan berbagi cerita dengan Bapak. Baik Pak, kalau begitu sampai jumpa minggu depan Pak. Semangat ya Pak Muslim ya. Baik, terima kasih juga Pak Erli. Oke, baik ya Pak Erli ya, luar biasa ya. Tadi Bapak sudah melakukan percakapan coaching ya dengan Pak Muslim. Jadi dalam percakapan coaching tadi, apakah menurut Bapak coaching tadi berjalan dengan lancar nggak? Alhamdulillah coaching tadi saya rasakan berjalan lancar Pak Abdullah. Oke. Jadi Pak Erli ya, dari ketika Pak Erli tadi melakukan aktivitas coaching dengan Pak Muslim, ada beberapa hal yang sudah saya catat ya, sudah saya catat. Jadi nanti kita akan bahas ya. Jadi setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Erli. Baik Pak Abdullah, boleh Pak. Oke. Pertanyaan pertama ya, apa saja yang sudah Bapak Erli dapat dari coaching terkait indikator yang ingin dicapai Pak Erli tadi? Tadi saya sudah menjalankan coaching dengan Alur Tirta Pak. Saya juga mendengarkan dengan aktif apa saja yang disampaikan oleh coach saya yaitu Pak Muslim dengan baik. Selain itu saya juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan cara mengajukan pertanyaan yang dapat memancing coach untuk menggali sendiri solusi yang dibutuhkan untuk permasalahannya Pak. Baik Pak Erli, jadi kan dari yang sudah saya amati, Bapak itu sebenarnya sudah berhasil melaksanakan coaching dengan baik. Dan saya juga memiliki beberapa catatan ya terkait coaching yang Bapak lakukan. Iya Pak ya, berdasarkan hasil catatan ini, jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa tadi Pak Erli itu sudah berhasil melakukan coaching dengan Alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan dari coach, mengarahkan coach untuk membuat rencana aksi. Pak Erli juga telah berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab dari coach, supaya dapat melaksanakan rencananya dengan sebaik-baiknya. Begitu ya Pak Erli ya. Saya dari tadi kan juga melihat ini percakapan Pak Erli dengan Pak Muslim, bahwa Pak Erli sudah hadir seutuhnya mendengarkan cerita dari Pak Muslim. Pak Erli juga tak mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan apa yang disampaikan oleh coach. Ya luar biasa tadi Pak Erli. Jadi nih Pak Erli, untuk kedepannya Pak Erli ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan diperoleh? Saya ingin terus mempraktekkan kompetensi coaching yang sudah saya dapatkan terutama dalam dunia pendidikan Pak. Oke. Saya akan terus mengasah kemampuan saya dalam coaching dengan Alur Tirta ini yang sudah saya dapatkan Pak. Oke, luar biasa ya Pak Erli ya. Semoga kedepannya sukses selalu ya Pak Erli ya. Ya, terima kasih Pak Abdullah. Terima kasih juga Pak Erli telah berbagi pengalamannya selama coaching hari ini. Sampai jumpa ya di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum Pak Erli. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Pak Abdullah, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Pak Muslim sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat Pak Abdullah. Pak Abdullah untuk hari ini akan melakukan kegiatan supervisi akademik ya dengan model coaching ya. Bagaimana? Sudah bersiap-siap ya? Siap Pak Muslim. Jadi kan hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Erli Tarona.
berhubung saya sebagai pengamat, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Abdullah. Baik, Pak Muslim. Nah, Pak Abdullah, dalam proses coaching ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Pak Abdullah dalam pengembangan kompetensi coaching ini ingin saya amati di bagian kompetensi mana? Saya sepertinya masih kurang bagus Pak di bagian kehadiran penuh. Karena kan dalam coaching harus hadir sepenuhnya ya, harus mampu fokus dengan yang disampaikan coach. Kalau kurang fokus ya nantinya kan kita pasti kurang bisa menanggapi coach sehingga tidak mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak Abdullah, jadi Pak Abdullah merasa di bagian kehadiran penuh yang perlu dikembangkan lagi ya? Iya Pak, iya. Oke, terakhir Pak Abdullah, apa yang Bapak harapkan dari pengamatan yang akan saya lakukan ini? Yang pastinya Pak ya, saya ingin ada solusi terbaik lah dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saat proses coaching nantinya. Baik, semoga coaching Bapak Abdullah dapat berjalan dengan lancar, dan silakan lakukan coaching kepada Pak Erli, dan saya akan mengamati proses coachingnya dengan alur kita tentunya ya, dan pada bagian kehadiran penuh Ya, akan saya amati apakah sudah meningkat atau perlu dilatih kembali. ya siap. Baik Pak Muslim, terima kasih ya. Dan semoga coaching saya baik ya. Sekarang saya ambil alih Pak Muslim. Baik, apa kabar Pak Erli? Alhamdulillah kabar baik Pak Abdullah. Oh, sudah lama Pak menunggu saya? Enggak Pak, saya baru 1 menit. Oh, Baru oke. 1 menit saya di ruangan Pak Abdullah ini. Oh, 1 menit ya. Oh, baik Pak Erli ya. Jadi bagaimana Pak Erli? Saya lihat kan apa ya, sepertinya kurang semangat dan gelisah saja saya lihat Pak Erli selama ini. Iya Pak Abdullah, saya kurang semangat dan gelisah. Selama ini sebenarnya tidak ada apa-apa Pak Abdullah. Cuma saya butuh di coaching sebentar saja nih. Terkait pembelajaran saya di kelas 12 TKJ. Oke, baik Pak Erli. Mudah-mudahan ya dengan coaching ini bisa membantu Pak Erli. Nah Pak Erli, dari percakapan kita sekarang ini kan apa yang ingin Pak Erli dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi dan ide-ide kreatif untuk kegiatan pembelajaran saya di kelas 12 TKJ Pak, yang lebih menarik dan membuat siswa saya bersemangat dan aktif di kelas. Oke. Dan selama 2 kali pertemuan saya lihat mereka begitu pasif dan tidak bersemangat belajar. Padahal ini mata pelajaran kejuruan utama mereka Pak. Jadi Pak Erli ingin mendapatkan solusi dan ide kreatif untuk pembelajaran yang lebih menarik dan membuat murid bersemangat belajar ya. Karena selama ini kan sudah 2 kali pertemuan ya, siswanya kurang semangat dan pasif saja ya Pak ya. Pak Erli bisa nggak mendeskripsikan ide-ide kreatif yang bagaimana yang Bapak inginkan? Begini Pak Abdullah, saya sudah diberikan tugas untuk mengajar di kelas 12 TKJ, tapi sudah 2 kali pertemuan, saya merasa murid di kelas tersebut sepertinya kurang semangat dan tidak aktif. Saya merasa siswa pasif dan sepertinya pembelajaran yang saya berikan kurang membuat mereka bersemangat Pak. Oke. Nah, kegiatan pembelajaran di kelas yang membuat siswa kurang semangat itu bagaimana Pak Erli? Ya, saya memberikan materi secara ceramah, kemudian mencoba berdiskusi dengan semua murid-murid dan melakukan refleksi pembelajaran di akhir kegiatan Pak. Sepertinya mereka kurang cocok dengan gaya
gaya pembelajaran saya dan membuat mereka tidak bersemangat dan tidak aktif, Pak. Oke. Jadi ini Bapak merasakan murid-muridnya jenuh dan kurang pasif dan kurang aktif ya. Tadi kan Pak Erli katakan sudah 2 kali pertemuan nih dengan metode ceramah dan diskusi, dan ternyata anak-anak masih kurang bersemangat dan pasif. Iya, Pak. Apa karena saya hanya menggunakan metode ceramah, Pak ya? Padahal pembelajaran saya ini perlu banyak praktik dan simulasi-simulasi dengan aplikasi simulator jaringan, Pak. Nah, menurut Pak Erli sesuai nggak yang disampaikan? Menurut Pak Erli dengan menggunakan aplikasi simulator itu akan membuat anak-anak semangat dan bergairah nggak dalam belajar? Tentu, Pak. Dengan simulasi praktik jaringan, anak-anak akan lebih memahami dan mereka pasti bersemangat dalam melakukan praktikum. Karena bisa melakukan berbagai keperluan tanpa terjadi kerusakan pada alat. Karena mereka menggunakan aplikasi simulator, Pak. Oh, kalau itu luar biasa itu Pak Erli. Pak Erli kan sudah mendapatkan ide kreatif sendiri nih dalam melakukan pembelajaran agar muridnya lebih semangat dan lebih aktif dalam belajar di kelas. Oke, sekarang rencana Pak Erli apa nih untuk kegiatan pembelajarannya? Saya akan menggunakan media pembelajaran. Salah satunya adalah menggunakan aplikasi simulasi jaringan, Pak. Kira-kira nanti Pak Erli akan memulai dari mana nih? Saya akan memasang aplikasi simulasi di lab komputer dan nantinya untuk pembelajaran instalasi jaringan di WAN, Pak. Di WAN tuh ya. Terus ada nggak rekan Bapak yang dapat membantu Bapak nanti ya? Siapa ya? Oh iya, Pak. Bapak Iswandi mungkin bisa membantu saya. Beliau juga guru informatika loh, Pak. Saya akan meminta tolong beliau untuk membantu saya memasang aplikasi simulasi di lab komputer, Pak. Oke, berarti bagus ada orang nanti yang dapat membantu Bapak di situ kan. Nah, sekarang tinggal komitmen Bapak nih. Apa itu komitmen Bapak Erli untuk rencana ini? Oke, Pak. Saya akan menerapkan pembelajaran yang menarik dan membuat semangat untuk murid-murid dengan menggunakan aplikasi simulasi, Pak. Aplikasi simulasi jaringan, dan akan saya terapkan langsung di kelas 12 TKJ. Wah, bagus. Bagus nih Pak Erli nih, bagus sekali nih. Saya sangat mendukung nih. Mudah-mudahan ya Bapak Erli nanti sukses pada pertemuan pembelajaran selanjutnya ya di kelas 12 TKJ ya. Iya, terima kasih Pak Abdullah atas waktu luangnya dan atas diskusi coaching ini. Saya mendapatkan ide kreatif untuk pembelajaran saya di kelas, Pak. Iya, oke. Sama-sama Pak Erli. Baiklah Pak Erli, saya izin masuk kelas dulu ya. Luar biasa untuk praktek coachingnya Pak Abdullah dan Pak Erli. Terima kasih. Saya melihat sudah sesuai dengan alur kita dalam percakapan coaching ini. Dan kepada Pak Abdullah sebagai coach, bagaimana menilai diri sendiri terkait dengan kompetensi coachingnya? Iya. Kalau boleh jujur ya Pak ya, sebenarnya saya agak malu juga sih mengatakannya. Tapi tadi kan ketika melakukan coaching dengan Pak Erli, saya menilai bahwa praktik coaching tadi itu sudah berjalan dengan baik Pak. Nah, apa yang membuat Pak Abdullah menilai demikian? Karena percakapan coaching yang sudah kami lakukan tadi itu sudah memuat alur tirta ya secara runtun. Nah, kira-kira apa tolak ukur keberhasilan diskusi percakapan coaching tadi? Menurut saya kan indikator keberhasilan diskusi percakapan coaching tadi kan yaitu bagaimana seorang coach ini sudah mendapatkan solusi sendiri untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi dan membuat rencana aksi yang akan dilakukannya. Oke, baik Pak Abdullah. Tadi dalam percakapan coaching, Pak Abdullah ingin mengembangkan kompetensi present ya, atau kehadiran penuh.
Dan Oke. boleh saya sampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan. Boleh Pak, boleh sekali Pak. Hasilnya Pak Abdullah sudah dapat melakukan fashion atau kehadiran penuh dengan baik, menjadi pendengar setia dalam percakapan ini, Ya. dan mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. Hal ini karena Pak Abdullah sudah maksimal dan sangat baik dalam kehadiran penuhnya, mampu menggali solusi dari Koci, Ya, terima dan kasih. juga mendorong Koci dalam melakukan rencana aksi dan membuat komitmennya serta tanggung jawab. Dan sangat bagus sekali Pak Abdullah. Iya, terima kasih Pak Muslim. Bagaimana pendapat Pak Abdullah setelah mendengar hasil ini? Ya, saya sangat senang sekali ya, dan alhamdulillah berarti ada perkembangan kompetensi yang ingin saya kembangkan. Dan rencana Bapak selanjutnya bagaimana? Meskipun saya sudah meskipun dari penilaian Bapak tadi mengatakan bahwa ini saya sudah baik di sini, saya tetap akan terus mengasah kompetensi coaching saya dengan sering berlatih kembali. Dan untuk membuat kompetensi coaching saya itu lebih meningkat lagi. Salah satunya mungkin dengan melihat contoh-contoh video coaching lainnya yang ada di LMS dan juga di YouTube. Dan saya juga akan meminta teman untuk dapat mempraktikannya. Terima kasih Pak Abdullah selaku coach. Dan menjadi seorang coach itu kita harus mampu memiliki kompetensi coach, terutama kehadiran penuh, mendengar dengan aktif dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan sampai jumpa kembali ya Pak Abdullah di waktu selanjutnya. Assalamualaikum Pak Abdullah. Terima kasih Pak Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.